Dio, Dio, Malam Romo. malam Dio ini muncul, saya juga muncul terlambat hari ini karena hari Minggu agak susah. Ini juga lagi berapa menit ya, sekitar 20-an menit. 20-an menit ya Romo. Tapi bisa terserah mau tanya sesuatu. Engkau sudah nonton Epifani Tritunggal, pembahasan tentang Tritunggal? Dan Belum sampai engkau Romo tidak nonton soalnya. lagi. Iya, soalnya saya baru balik kerja ini Romo. Oke, santai aja. Ya nanti pasti saya akan tonton Romo. Hmm. Iya, paling saya mau melanjutkan pembelajaran saya yang kemarin Romo. Kemarin mungkin saya ada satu hal yang ingin saya tanyakan, cuma saya lupa. Nah, kemarin kan saya menanyakan sama Romo itu tentang konsep Trinitas atau Tritunggal ya Romo. Dan Romo menyinggung di surat Kejadian 18 1 sampai 3 yang tentang Abraham itu bertemu dengan 3 orang ya Romo ya. Nah, yang saya buat tanyakan gini, saya mungkin berpikiran seperti orang awam ya Romo. Jadi apakah bisa jadi di 3 orang tersebut itu adalah yang memang satu Tuhan yang ditemani oleh para malaikatnya gitu Romo. Jadi Saya mengerti. Saya ambil pakai hermeneutiknya Santo Agustinus untuk menjelaskan Tritunggal Maha Kudus dalam konteks itu yang kemarin saya sudah omong ini. Saya pakai hermeneutiknya Santo Agustinus. Tapi kan kita sudah membuktikan sangat jelas. Contohnya kita ambil dari Yesaya, Allah mengutus aku dengan rohnya. itu di Yesaya berapa? Di Yesaya 48 ayat 16 kalau tidak salah. Coba dibantu dulu, Bu. Romo izin turun Romo. Salve Romo. Apa saya aja yang baca Romo? Iya, Jadi rektor. bantu dulu. Apa sorry ayatnya sorry. Yesaya 48 ayat 16. Yesaya 48 16. Pakai komputer lebih cepat. Yesaya 48 16. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Kita sudah lihat Bapa, Putra, Roh Kudus dalam perjanjian lama. Ada indikasi Tritunggal Maha Kudus. Luis. Beli itu karena yang mereka punya itu 70 berapa itu yang di karnet 70-an, kita punya yang misto. Yang misto, yang bagian bawah yang 100. Mereka punya itu yang familiar. 76 kalau tidak salah. Ya, mantap. Kalau kita punya, Saya masih simpan. Yuk. itu adalah kita punya. Ya. Saya anjurkan engkau nonton dulu Epifani supaya nanti engkau bisa pahami benar-benar. Itu bongkar semua perjanjian lama, perjanjian baru. Seperti itu dulu. Makanya saya kemarin kasih PR untuk engkau untuk memahami itu. Indikasi Tritunggal Maha Kudus sangat jelas di dalam perjanjian lama. Dan kata Tritunggal tidak ada dalam kitab suci. Itu dalam sebuah konsili dikatakan Tritunggal Maha Kudus. Jadi memahami Allah dalam pengertian apa saya sudah menjelaskan kemarin tentang kesatuan dalam aksi. Tritunggal Maha Kudus itu mereka bekerja sama-sama dalam aksinya. Ini baru
cari lebih lanjut. Nah, Romo saya mau tanya lagi. Engkau taruh dulu Tritunggal Maha Kudus di situ, dan setelah engkau dengar Bapak Epifani, setelah itu engkau catat, dan engkau tidak mengerti, engkau kesini lagi seperti itu. Karena kemarin kita sudah bahas Tritunggal Maha Kudus. Nanti saya ulang kembali bongkar semua kesatuan aksi di dalam penciptaan, dalam penebusan, di dalam keselamatan, di dalam hidup baru, rekonsiliasi, pengakuan dosa dan semuanya itu di dalam pembaptisan dan semuanya itu. Ya, Romo. Iya, sudah saya catat Romo untuk tadi yang semua. Yang kemarin Romo sudah sebutkan surat-suratnya juga beserta ayatnya juga sudah saya catat. Itu belum komplit. Komplitnya kau lihat ya, Fani, Tritunggal Maha Kudus. Nanti engkau menemukan semua komplit di situ. Yang kemarin kita hanya pakai beberapa perjanjian baru, saya bukan pakai semua. Engkau taruh Tritunggal Maha Kudus di samping. Setelah engkau lihat semua video itu, baru engkau komen. Sekarang kalau ada tema yang lain silakan. Iya, saya mau beralih pertanyaan yang lain ya Romo. Mungkin ini menjadi polemik juga di Islam ya Romo. Nah, saya mau tanya, Kristen itu dengan Nasrani itu sama nggak ya Romo? Menurut sejarahnya atau bagaimana mereka itu termasuk golongan yang sama atau bukan? Nasrani dikatakan awal mula itu Yesus, pengikut Yesus dikatakan Yesus orang Nazaret. Makanya mereka sebagai olokan dalam pengertian diangkat sebagai sekte Yahudi. Para pengikut Yesus itu Yesus dari Nazaret. Nasrani dalam pengertian ini. Kalau di area, karena di dalam perjanjian baru, di dalam gereja perdana, nama gereja pada saat itu terlalu banyak, jalan baru, dianggap sebagai Nasrani, pengikut dalam pengertian Yesus dari Nazaret, dan semuanya itu Kristen, yang kita temukan di kisah para rasul dan semuanya itu. Kalau melihat dari sejarahnya seperti itu, dianggap sebagai sekte dari Yahudi, maka terjadilah persekusi kepada orang-orang yang mengikuti Yesus dari Nazaret. Tapi apakah Yesus itu sendiri juga mengetahui Kristen itu sendiri Romo? Kristen itu dalam pengertian yang mengikuti Kristus. Kristen dari kata Yunani, Kristos dan Ano. Kristus artinya Mesias, Ano artinya milik. Kristianus atau Kristiani dalam bahasa Indonesia artinya miliknya Kristus. Begitu. Baik Romo bisa. Karena itu Santo Petrus bilang, kalau kalian menderita sebagai orang Kristen dalam 1 Petrus 4 ayat 16, Thomas, dia melakukan referensi semua yang menjadi milik Kristus, yang berada di dalam kandangnya, dan semuanya dikatakan milik Kristus, karena milik Kristus harus ada di dalam kandangnya. Makanya dia bilang begini, kalau kalian 4 ayat 16, kalau kalian menderita sebagai orang Kristen. Oke. 1 Petrus 4 ayat 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kalau engkau menderita sebagai orang Kristen, janganlah kau malu. Berarti kalau engkau menderita sebagai pengikut Kristus, kalau engkau menderita sebagai miliknya Kristus, engkau jangan malu. 1 Korintus 3 ayat 22-23. 3, 22 dan 23. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya.
tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Orang Kristen artinya miliknya Kristus. Oke, ini penting teman-teman. Nasrani lebih kepada bagaimana orang Arab mengatakan kepada yang mengikuti Kristus atau miliknya Kristus dalam pengertian itu. Karena Yesus itu orang Nazaret, lebih kepada yang disebut Nazareno. Makanya orang Arab mengatakan Nasrani. Karena itu teman-teman Islam lebih mengatakan Nasrani daripada Kristen. Begitu ya dia. Iya. Berarti Ya, dalam keislaman, Pendeta Ayub silakan. berarti memang secara artinya memang sama-sama memang pengikut Yesus, cuman berbeda dari namanya aja, yang satu Nasrani, satu Kristen, begitu Romo. Berbeda ya, tadinya memang sama ya. Kristen itu pertama kali di Antioquia. Tadi kan tanya apakah Yesus itu tahu Kristen? Ya itu kan nanti sesudah Yesus naik ke sorga baru muncul kata Kristen. Ya kemudian Nasrani ini berasal dari kata Nazaret, dan kemudian murid-murid Yesus itu termasuk Rasul Paulus juga dikatakan Nasrani oleh Felix ya, atau Herodes waktu itu, Herodes Agrippa ya. Nah kemudian di abad-abad selanjutnya yang sekte-sekte Kristen yang seperti Ebionit dan juga Elkesaid, Manikeis pun dia ngaku Nasrani. Gitu. Jadi Nasrani itu ada yang benar, ada yang bidat juga yang ngaku-ngaku Nasrani begitu. Di kemudian hari, tapi awal-awalnya tidak begitu. Awalnya tidak begitu. Ini maka dianggap sebagai pengikut Yesus dari Nazaret. Begitu. Tapi kata Kristen ini pasti dia tidak sesat gitu. Tapi kalau Nasrani itu pasti ada di abad-abad selanjutnya 3, 4, 5 itu sudah campur. Ada yang sudah dibidatkan, ada yang masih masih benar ya. Itu saja tanggapannya. Begitu. Tetapi bagi Islam lebih mengenal kekristenan sebagai Nasrani, kaum Nasrani kan? Mengenal Nasrani, karena Nasrani itu yang saya pelajarin di Islam itu adalah jemaat mula-mula. Ya, itu Pada karena zaman Yesus dari Nazaret, Nazareno. Nah, seperti itu. Makanya seperti Pendeta Ayu bilang, muncullah sekte-sekte kemudian bila dirian yang menamakan diri Nasrani. Berarti memang pada mulanya memang Nasrani ya, cuman setelah Yesus bangkit baru itu muncul nama Kristen itu. Iya, setelah Yesus naik ke surga dan semuanya dan semua. Tapi Nasrani karena dia punya derivasi atau turunnya dari kata Nazaret, Nazareno, Nasrani. Karena Yesus dari Nazaret dikenal sebagai orang Yahudi lebih mengenal Yesus sebagai dari Nazaret. Kata Nasrani itu perkataan orang Yahudi, sedangkan kalau kata Kristen itu adalah penghinaan dari orang-orang non-Yahudi atau orang Yunani, memakai kata Kristen dalam bahasa Yunani. Gitu. Kalau Nasrani ya tentu masih ada logat Aramiknya. Kira-kira begitu. Nasrani ya, makanya seperti Arab kan? Iya. Iya. Nasraya, kalau tidak salah Arab ya, Nasraya atau Nasrani. Seperti itu. Iya. Baik. Nasrani itu kan Romo dinisbatkan kepada orang-orang yang latar belakangnya memang mengaku mengikuti Yesus dari golongan Nazaret, orang-orang Nazaret, kumpulan itu. Sekali. Sedangkan dia penyebutan terhadap kata Kristen itu disebutkan pertama kali di Antioquia kepada orang yang latar belakangnya non-Yahudi. Ya, baik, terima kasih, bisa dan jelas pahami Romo dan teman-teman. Ya, saya paham karena dari segi keislaman kalian lebih mengenal kekristenan sebagai Nasrani kan? Kaum Nasrani selalu begitu kan? Kalau lihat teman-teman kalau dalam dialog agama selalu
Yang Islam selalu mengatakan kaum Nasrani. Iya, Atau sama seperti kalian yang sama debat seperti dengan Yesus dan Isa, Romo. Yap. Iya, sama seperti Yesus dan Isa. Kami di Islam tidak mengenal Yesus, kenalnya Isa. Dengan Isa. Iya. Nabi Isa. Kalau boleh jadi gini, Bro Diok perlu tahu ya, apakah orang-orang yang mengikuti Yesus, orang-orang Indonesia layak dikatakan sebagai Nasrani? Jawabannya tidak, karena kami bukan orang Yahudi secara biologis. Dan yang kemudian yang kedua, Bro Diok, kamu perlu tahu bahwa, mohon maaf sebelumnya ya, jadi memang teman-teman Muslim itu salah paham memandang orang Kristen yang sebenar-benarnya, karena memang sekte dari kekristenan yang menyimpang ini memang mereka itu berlabuh dan kemudian mengakar di wilayah tanah Arab. Contohnya seperti kelompok Nestorianisme, kelompok Marianisme yang kemudian itu menganggap Bunda Maria ini bagian dari sesembahan. Itu dikonfirmasi oleh Epifanius dari Salamis. Beliau mengatakan bahwa kelompok Koliridianisme ini itu merayakan perayaan Ekaristi di mana hosti dan anggur yang telah dikonsekrasi itu dipersembahkan kepada Bunda Maria. Dan sebenarnya sekte ini sudah dikutuk oleh gereja melalui otoritas dari gereja itu sendiri. Makanya kan Bro Diok tahu nggak pasukan Umayyah Ottoman Turki? Bro Diok tahu? Ottoman Turki? Betul. Iya, tahu. Itu kan mereka mendapatkan sebuah pengertian kekristenan itu kan dari pandangan Nabi Muhammad dan pandangan Al-Quran kan. Kamu tahu nggak bro? Ketika pasukan Ottoman Turki itu berhasil menguasai Konstantinopel, mereka itu kaget. Mereka kaget, kenapa ajaran Kristen yang ada di Suriah ini itu tidak sama dengan apa yang kemudian mereka ketahui dari Al-Quran, bahkan dari Sabda Nabi. Di mana dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa sekte Nasrani ini menjadikan Bunda Maria itu bagian dari sesembahan. Quran surah Al-Imran. Bahkan dikatakan juga bahwa orang Nasrani ini menyembah 3 Tuhan. Bahkan orang Nasrani juga dikatakan menyekutukan Allah. Kita kan bisa tahu tuh, seorang pendeta yang kemudian mengkonfirmasi kenabian Muhammad itu kan namanya Waraka bin Nawfal. Betul nggak Dio? Orang pertama kali. Betul ya? Nah, Waraka bin Nawfal ini itu pamannya dari Siti Khadijah. Khadijah itu siapa? Istri pertama dari Nabi Muhammad. Nah, mohon maaf sekali bro, Waraka bin Nawfal ini itu merupakan seorang pendeta dari penganut sekte Nestorianisme. Di mana sekte Nestorianisme ini adalah sekte yang kemudian telah dikutuk oleh gereja melalui konsili Chalcedon dan kemudian konsili Efesus. Betul Romo Cafe ya? Karena mereka sekte ini Diok itu memisah-misahkan pribadi dan kodrat ilahinya Kristus. Nah, jadi sebenarnya apa yang kemudian dipahami oleh teman-teman Muslim itu berkaitan tentang konsep ketuhanan dalam iman kekristenan yang terkhusus dari pengajaran gereja Katolik itu sebenarnya salah paham. Kami tidak pernah menjadikan Bunda Maria itu objek untuk disembah. Kami tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan itu ada 3. Jadi sebenarnya apa yang kemudian dikutuk dan dikritik oleh Al-Quran itu berkaitan pandangan Koliridianisme yang menjadikan Bunda Maria Tuhan. Sebenarnya gereja Katolik terlebih dahulu mengutuk ajaran ini di abad ke-3 sampai abad ke-4 jauh sebelum Islam itu muncul. Betul ya Romo ya? Begitu kira-kira. Ya, tapi mereka juga ngaku mereka Nasrani. Iya kan? Iya, tadi maaf yang dikutuk itu sekte dari apa? Paman Jackson. Nestorian. Koli. Koliridianisme yang menjadikan Bunda Maria itu bagian dari sesembahan. Jadi gini Bro Diok, puncak daripada penyembahan iman Kristen yang sejati itu perayaan Ekaristi. Nah, dalam pandangan Koliridianisme ini, hosti dan anggur yang telah dikonsekrasi itu dipersembahkan kepada Bunda Maria. Jadi dalam doa syukur agung yang kemudian itu dipelihara oleh gereja Katolik, di mana hosti dan anggur itu dipersembahkan kepada Sang Bapa, itu mereka punya teks itu dirubah, jadi dipersembahkan kepada Bunda Maria. Nah, sekte ini sudah dikutuk oleh gereja melalui otoritas yang kemudian diberikan Kristus kepada gerejanya, begitu. Nah, makanya mohon maaf ya, ajaran-ajaran sesat dari Kristen itu berkembang di tanah Arab, bro. Makanya saya bilang tadi, pasukan Ottoman Turki itu kaget ketika mereka itu berhasil menguasai wilayah Bizantium.
khususnya Konstantinopel yang ada di Suriah, mereka kaget, loh kok ajaran Kristen yang kami pahami selama ini tuh tidak sama dengan apa yang kami temui. Itu Ottoman Turki kaget, di mana mereka mengetahui bahwa orang Kristen ini itu latar belakangnya menjadikan Maria itu Tuhan, bahkan menganggap Tuhan itu ada 3. Nah mereka kaget ketika mereka sampai di Suriah. Wah, kok nggak sama dengan apa yang kemudian dipaparkan oleh Al-Quran dan kemudian dijelaskan oleh Muhammad. Kenapa tidak sama? Karena kekristenan yang ada di wilayah Konstantinopel, wilayah Suriah, itu Kristen yang benar. Sedangkan di wilayah tanah Arab, di mana Nabi Muhammad itu lahir, Nabi Muhammad itu tumbuh, itu Kristen bidat, ajaran sesat, yang kemudian menyimpang dari ajaran yang diajarkan oleh Kristus dan gerejanya. Begitu bro. Baik, bisa saya pahami, aman. Ya, Dio, engkau mengerti bahwa tanah Arab menerima pewartaan langsung dari Rasul Paulus. Dio, engkau tahu tidak bahwa tanah Arab abad pertama telah menerima pewartaan dari Santo Paulus? Tidak, belum belajar sampai ke sana. Ada evidensi ya di dalam Galatia 1:17. Makanya yang tadi ketika Ottoman muncul ke sana, kaget semua di sana kok ada tentang Nasrani, ada omong tentang Kristen. Siapa yang membawa? Ternyata kalau kita mau analisa semua, dalam Galatia 1 ayat 17, Paulus sudah ke tanah Arab sebelum kembali ke Yerusalem. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ aku kembali ke Damsyik. Paulus pergi ke tanah Arab untuk mewartakan. Sebelum naik kembali ke Yerusalem untuk bertemu dengan Petrus dalam ayat 18. Karena itu tanah Arab menerima pewartaan langsung dari Santo Paulus. Makanya tanah Arab mengenal kekristenan. Kita omong abad pertama loh. Patar betul. Ya Romo, berkaitan dengan ini ya, abad pertama ini, mungkin Romo atau tadi Paman Jackson itu bisa menjawab ya, soalnya memang di Islam ini ada cerita yang berkembang yang saya juga mungkin masih abu-abu ya dalam menanggapinya. Jadi ada cerita di kalangan Islam itu bahwa ada seorang pendeta bernama Buhairo ya. Nah itu dia melihat tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad. Nah itu seperti itukah, mengenalkah dalam sejarah kekristenan itu terhadap si pendeta Buhairo itu? Membutuhkan membawakan sebuah silakan Pater, silakan Pater. Engkau karena keislaman lahir di abad ke-6, 7, jadi zaman kenabian selesai sudah. Nabi terakhir ada di Yohanes Pembaptis. Dalam konsep kekristenan, Dio bisa mengerti? Iya, dalam konsep. Satunya karunia kenabian ya harus ditentukan oleh gereja. Satunya Nabi sebagai Nabi. Tidak ada lagi, Yesus sudah datang selesai. Iya. Ibrani 1:1, pada zaman dahulu Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi. Tetapi pada zaman sekarang Allah telah berbicara kepada kita melalui anaknya sendiri, Yesus Kristus. Jadi zaman kenabian selesai. Kalau mau tanya, zaman kenabian dalam konsep kekristenan sudah selesai. Silakan Jackson. Memang yang dijelaskan sama Pater itu tepat sekali Diok, bahwa memang zaman kenabian itu selesai. Jadi nabi terakhir itu adalah Yohanes Pembaptis. Dan setelah itu sudah ditutup, tidak ada lagi nabi. Kenapa? Karena yang dijelaskan oleh Pater tadi dalam Ibrani 1:1 bahwa setelah pada zaman dahulu Allah itu berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada seluruh umat manusia itu, bangsa Israel itu menggunakan para nabi. Ya kan? Dan maka pada zaman akhir ini, Ibrani 1:2, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Siapa anaknya? Kristus Yesus. Dan Diok perlu tahu, kamu tadi kan membawakan kisah dari seorang pendeta, betul?
Buah Hiroh. Itu kan di dalam Sirah Nabawiyah, betul kan? Kisah itu. Betul. Di dalam Sirah Nabawiyah dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu ketika berumur 12 tahun, pendeta ini mendapatkan tanda-tanda dari kenabian, salah satunya berupa tompel yang ada di punggungnya, betul nggak? Betul. Di mana tompel ini itu menjadi tanda dari nabi-nabi sebelumnya dianggap sebagai nabi yang sah. Jadi tandanya itu berupa tompel. Dan kamu perlu tahu, Dio, tidak pernah di dalam sejarah orang Yahudi dari Abraham sampai kepada Yesus, ya, di mana seorang nabi itu ditandai dengan tompel tuh nggak ada, Dio. Seriusan, itu nggak ada. Kalau kamu tidak percaya, kamu silakan buka di dalam kitab-kitabnya orang-orang Israel, di dalam kitabnya orang Kristen, dalam Injil, dalam Taurat, tidak ada pernah dikatakan ciri-ciri nabi itu haruslah memiliki tompel. Itu tidak ada. Mohon maaf. Ciri-ciri kenabian itu adalah adalah nabi yang dapat bernubuat, Dio. Bernubuat. Nabi yang kemudian dihinggapi oleh Roh Kudus yang bertujuan dipilih oleh Allah untuk mempersiapkan jalan dan memberikan nubuat berkaitan kedatangan Mesias. Nabi Yesaya, Daniel, semua nabi itu bernubuat, Dio. Nah, pertanyaannya, Dio, apakah Nabi Muhammad itu pernah bernubuat, Dio? Tidak. Tidak pernah. Maka mohon maaf, gagallah kenabiannya. Karena standar nabi itu pada hakikatnya bukan tentang dia punya tompel sama tidak, tetapi tentang bagaimana dia bisa bernubuat, bagaimana bisa mengadakan mukjizat. Betul nggak, Dio? Nah, pertanyaan Berarti yang betul. kalau Pertanyaan Nabi- yang gimana? Kalau misalnya Nabi tadi terakhir itu menurut iman Kristen adalah si Yohanes Pembaptis, apakah Yohanes Pembaptis ini menubuatkan sesuatu? Wow, itu luar biasa banget. Yohanes Pembaptis itu menggenapi nubuat yang kemudian dikatakan oleh Musa, bahwa akan ada seorang yang kemudian dipersiapkan oleh Allah menjadi jalan dari hadirnya Sang Mesias. Jadi Nabi itu berbicara tentang nubuat dan penggenapan. Jadi Yohanes Pembaptis itu masih selaras dengan nubuat yang kemudian dipilih oleh Allah melalui Musa tadi. Masih ada, Dio. Inilah anak domba Allah yang menjadi penebus dunia. Kristus menggenapinya. Dia menjadi penebus untuk seluruh manusia dari kutuk dosa. Itu, Dio. Nah, pertanyaan yang mendasar, Dio, apakah nabi kamu punya nubuat ataupun punya mukjizat? Nah, silahkan kamu jawab sendiri. Begitu sih kira-kira. Baik, terima kasih Paman Jackson. Oke, kita langsung boleh. Coba Jackson, kalau tanya tadi tentang Yohanes Pembaptis, coba engkau langsung bandingkan ke Matius 11 ayat 13, apa kata Injil tentang Yohanes Pembaptis. Jadi semua nubuatan itu sampai di mana? Oke. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes Pembaptis. Bisa mengerti? Lukas 16:16. Jadi semua nubuat para nabi dan hukum dinubuatkan sampai Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Lukas 16:16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Bisa mengerti? Karena itu dia bernubuat, inilah anak domba, dalam Yohanes 1 ayat 29, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena itu dia bilang, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Dan dia menunjukkan kenabiannya sampai kepada kritik Herodes. Dan dia dibunuh, dipenggal kepalanya. Membunuh para nabi. Makanya semua nubuatan para nabi dan hukum diprofetisar, artinya dinubuatkan sampai kepada Yohanes. Begitu Dio. Jadi kalau dalam konteks kekristenan Yohanes biblis, bukan hanya kekristenan, biblis ya sangat jelas bahwa Yohanes semua nubuatan para nabi sampai kepada Yohanes yang terakhirnya. Ya.
Baik Romo, makasih ya penjelasannya buat Paman Jason juga. Dan gini sedikit Diok ya, kamu tahu nggak Diok, sebelum nabi kamu itu hadir di abad ke-7, sebenarnya ada seorang tokoh Diok yang kemudian mengaku dia itu menjadi seorang nabi. Yang kemudian dia mengatakan bahwa akulah nabi yang diutus oleh Yesus dan yang dijanjikan oleh Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 26. Di mana Yesus itu berjanji bahwa akan diutus Roh Kudus tadi. Nah, siapa namanya? Mani. Jadi Mani itu merupakan seorang tokoh yang kira-kira lahir di wilayah Persia, Dio. Mani ini, Dio, itu menyatakan bahwa dia adalah seorang nabi dan mendapatkan wahyu di umurnya yang ke-24 tahun. Dia mendapatkan wahyu dari Tuhan itu diantarkan melalui perantara malaikat yang bernama Al-Ta'um. Jadi si Mani ini Diok itu mengaku menjadi seorang nabi itu di umur 24 tahun. Di mana dia mendapatkan wahyu itu dari seorang malaikat bernama Al-Ta'um. Dan dia mengatakan bahwa gereja itu tuh sudah tidak lagi berada di dalam kebenaran. Tetapi gereja itu sudah menyimpang. Makanya dia mengaku itu hadir untuk menyempurnakan ajaran. Ajaran Yesus, ajaran Zoroaster, dan ajaran Buddha. Jadi dia datang itu untuk menyempurnakan ajaran ini. Dan dia itu mengajarkan bagaimana cara berpuasa 30 hari, bagaimana caranya hidup kudus. Itu Mani mengajarkan. Apa nama ajarannya? Manikeisme. Yang muncul kira-kira di abad ketiga. Ya, sekarang Irak dan Iran. Parakletos. Irak dan Iran sekarang. Baik, makanya sebelum Islamisme, minta maaf ya, tanah Arab sudah mengenal kekristenan. Maaf kalau ada yang tersinggung. Mani mengaku sebagai nabi terakhir, dia mengaku juga sebagai Parakletos. Bayangkan sebagai Roh Kudus juga. Ya, dia sebagai Roh Kudus. Punya ajaran itu Diok. Dia punya ajaran itu, dia berbicara tentang kekudusan Diok. Mengajarkan bagaimana caranya puasa 30 hari. Dan dia juga menyatakan bahwa gereja itu tidak lagi berada dalam kebenaran. Jadi sebelum nabi kamu, mohon maaf, sudah banyak ajaran sesat yang kemudian dipelopori oleh seorang tokoh juga mengaku sebagai seorang nabi. Seriusan Diok. Dan ini bukanlah hal yang asing menurut gereja. Kenapa tidak asing? Karena gereja sudah menghadapi ajaran-ajaran sesat seperti ini dari abad pertama. Itu gunanya otoritas pengajaran. Dan yang disampaikan oleh Pater sangat tepat bahwa orang-orang Arab itu sudah mengenal kekristenan Diok. Bahkan pada saat peristiwa Pentakosta dalam Kisah Rasul juga ada orang Arab yang hadir di situ. Dan Bro Diok tahu, bahkan ada seorang tokoh, seorang santo yang hidup di abad ketiga, namanya siapa Diok? Santo Abdullah. Ini saya tunjukkan kepada kamu. Boleh Pater izin mungkin? Saya tunjukkan ya. Perhatikan bro ya. Jadi memang termasuk penggunaan nama Allah itu tidak asing menurut orang Kristen. Orang Kristen sudah menggunakan itu. Ini saya tunjukkan ya. Ini dia. Nih, saya tunjukkan ini dari website resmi Gereja Katolik ya. Ini bukan blogspot. Jadi di abad ketiga ada seorang imam Bro Diok yang bernama Santo Barsebae Santo Abdullah. Nah, kita baca keterangannya di sini. Santo Abdullah, ya, Santo Abdullah adalah seorang imam Persia yang telah lanjut usia, yang dilahirkan sekitar abad ketiga. Kita kunci ya. Jadi Santo Abdullah ini lahirnya di abad ketiga dan kemudian merupakan seorang imam di dalam gereja Katolik. Ya, Abdullah artinya apa di sini, Bro Diok? Abdi Allah. Jadi orang Kristen itu sudah mengenal istilah Allah. Orang Kristen sudah bertauhid, asal kamu tahu, Diok. Jadi kamu tahu nggak? Secara gramatikal, Diok, tauhid itu artinya kesatuan. Satu yang dalam kebagaimanaan satu itu ada kejamakan. Jadi kata tauhid itu dalam bahasa Arab itu berakar dari bahasa Ethiopia yang kita kenal dengan tewahedo. Jadi berkembang dalam bahasa Arab menjadi tauhid. Nah, orang Kristen itu sudah bertauhid, Dio.
Orang Kristen itu sudah bertewahedo, berbicara tentang kebersatuan dua kodratnya Yesus di dalam pribadinya yang satu tetapi tidak tercampur dan tidak melebur. Jadi orang Kristen itu sudah bertauhid jauh sebelum Islam itu muncul. Makanya kalau misalkan kalian mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak bertauhid, tidak mengesahkan Tuhan, itu salah. Salah besar. Yang tidak mengesahkan Tuhan itu kelompok apa? Kelompok Marianisme, Koliridianisme tadi yang menjadikan Bunda Maria Tuhan. Yang tidak bertauhid juga golongan dari Nestorianisme. Jadi kalau Kristen yang lurus tadi itu sudah bertauhid, sudah mengesahkan Tuhan jauh sebelum Islam itu muncul. Begitu dia. Makasih. Pater. Oke, kita pelan-pelan kan. Oke. Sambil saya harus pergi belanja, jadi semoga kalian bisa dengar. Halo. Boleh Pak. Halo. Suaranya Pater. Kedengaran Romo? Oh, tidak jelas. Ini nggak jelas. Jelas ya. Tidak jelas juga, belum. Halo. Agak sedikit kecil, sedikit lagi Pater. Mendem sih Romo suaranya. Ya, mendam suaranya. Oke, tidak apa dari kalian. Aduh, mendem banget. Mendem banget Pater. Karena saya harus buat sesuatu, tapi ya, ini lebih bisa didengar atau gimana? Halo? Yan sih, cuman masih agak sedikit mendem. Saya dengar kalian nanti buat intervensi, tapi kalian omong dulu. Oh iya sudah Pater, biar saya ngomong dulu lah Pater. Jadi memang begitu. Oke, siap Pater. Jadi memang begitu Dio. Makanya itulah peranan gereja itu dalam kemudian untuk mengatasi ajaran-ajaran sesat. Jadi sebenarnya sejatinya kekristenan yang benar itu tidak sama dengan sekte Nasrani yang kemudian diimani oleh teman-teman Muslim. Kita buka ya, Bro Dio, Kisah Rasul 24 ayat 5. Perhatikan ya. Kamu bisa baca di situ kalau kamu punya Alkitab. Itu Alkitab kan? Enggak, ini saya lagi catat aja. Oke, untuk perhatikan ya. Perhatikan. Ini di abad pertama. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seseorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Jadi sekte Nasrani itu yang kemudian diimani dan diyakini oleh teman-teman Muslim dalam Al-Quran itu adalah sekte sesat yang telah dianatema dan telah dikutuk oleh gereja karena pandangannya yang menyimpang, menganggap bahwa Bunda Maria adalah sesembahan, menganggap bahwa Kristus Yesus memiliki dua pribadi dan dua kodrat yang terpisah, menganggap bahwa iman Kristen menyembah tiga Allah. Semua itu adalah ajaran sesat yang telah dianatema melalui otoritas gereja jauh sebelum Muhammad itu muncul. Begitu dia. Nah, berbicara soal ini, Paman Jackson berbicara soal Bunda Maria. Ini saya juga tertarik sih tentang Bunda Maria ini. Nah, di doa Rosario itu di bagian 3 Salam Maria pertama itu Bunda Maria itu disebut sebagai mempelai Roh Kudus ya. Nah, itu bisa disebut mempelai Roh Kudus. Oke, kita baca pelan-pelan ya. Kita baca pelan-pelan doa Rosario. Jadi nggak boleh sembarang baca, ini bahaya ya. Kita baca dari doa Rosario yang mana dulu? Oke, kita baca. Salam Putri Allah Bapa. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Bunda Allah Putra. Perhatikan,
Jadi ketika dikatakan salam Bunda Allah itu menunjukkan bahwa Bunda Maria ini itu merupakan satu sosok yang kemudian dipilih oleh Allah untuk menjadi perantara dari Sang Firman tadi yang hakikatnya adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia. Makanya Bunda Maria itu dikatakan Bunda Allah bukan bermaksud Bunda Maria itu disetarakan dengan Allah, tidak. Tetapi ketika Bunda Maria dikatakan Bunda Allah atau Sang Theotokos, maksudnya ingin menegaskan bahwa Bunda Maria ini adalah sejatinya bundanya Yesus yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Karena pada saat itu ada suatu pengajaran yang kita katakan tadi, Nestorianisme itu muncul. Jadi Nestorianisme itu menolak Bunda Maria itu mengandung Yesus Kristus dalam kodrat dan pribadinya sebagai Allah. Jadi Nestorianisme ini menyatakan bahwa Bunda Maria itu hanya mengandung kemanusiaannya Yesus. Maka ada satu waktu dan satu momen di mana di mana Yesus itu bukan Allah. Kalau dia mengatakan bahwa Bunda Maria hanya mengandung kemanusiaannya Yesus, maka hadirlah Konsili Kalsedon dan Konsili Efesus menegaskan bahwa Yesus itu punya satu pribadi dengan dua kodrat yang tidak terpisah dan tidak melebur dan tidak tercampur. Hadirlah istilah dan gelar tadi Theotokos dalam bahasa Yunani yang dinisbatkan kepada Bunda Maria. Makanya tadi dalam doa Rosario tadi mengacu kepada keadaan dan kondisi di mana Bunda Maria itu adalah bundanya Yesus Kristus yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kemudian di bawah, salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam mempelai Allah Roh Kudus itu bukan berarti menyatakan bahwa Bunda Maria adalah Roh Kudus. Tidak. Ya. Tidak demikian. Paham ya? Umat yang percaya juga adalah mempelai Roh Kudus. Gereja adalah mempelai Roh Kudus, mempelai Kristus juga. Gereja adalah mempelai Kristus. Ya. Dikit Pak Ayub ya, sedikit mungkin ya. Karena gini. Karena gini. Bunda Maria itu di dalam Hai Mempelai Kudus itu ingin bermaksud menjelaskan dia bahwa Gereja Katolik itu ini salah mengartikan, ya. Tetapi ingin bermaksud bahwa perawan Maria itu, ya, dapat boleh mengandung firman Allah tadi yang berinkarnasi menjadi manusia. Tidak inkarnasinya Sang Firman menjadi manusia itu tidak lepas peran dari Roh Kudus. Bunda Maria boleh mengandung Sang Firman, Bunda Maria boleh melahirkan Sang Firman. Itu tidak lepas peran dari Roh Kudus. Bukan bermaksud menyatakan bahwa Bunda Maria adalah Roh Kudus. Tidak demikian. Begitu dia. Baik. Wah, ini saya bener-bener belajar banget ya Paman. Makasih banyak tuh. Nah, tadi aku udah mengerti tentang mempelai Roh Kudus Maria itu. Nah, sekarang aku mau tanya soal Elizabeth. Nah, Elizabeth ini kan dibilangnya sebagai sanak saudaranya dari Maria. Nah, sedangkan kan di dalam Islam itu Maryam itu dikatakan sebagai saudara dari Harun ya. Nah, si Elizabeth ini kan dipercayai sebagai anak dari Imam Zakaria yang keturunan dari bangsa Lewi ya. Berarti sama dengan dari bangsanya Imam Harun juga. Nah, kalau itu artian karena sanak saudara itu bagaimana? Kalau misalnya memang si Elizabethnya ini adalah keturunan orang Lewi, berarti Marianya harusnya juga orang Lewi. Tadi saya agak potong Pak Ayub, silakan. Sudah salah kalau Elizabeth adalah istri daripada Zakaria, bukan anak gitu. Istri dari itu. Istri.
Imamnya Zakaria, Imam Zakaria. Jadi maksudnya pertanyaannya apakah Maria ini keturunan Lewi? Begitu. Karena di sini Elizabeth ini disebut sebagai sanak saudara dari Maria ini. Ya ada satu kemungkinan karena kan sudah bercampur ya. Tetapi Maria juga dari keturunan Yehuda ya. Begitu nanti inilah ada dua pendapat ya. Maria dari keturunan Lewi, ada juga berpendapat dari Maria adalah keturunan daripada Yehuda. Izin nambahkan ya. Jadi gini. Iya ya. Jadi kalau kita lihat dalam Bilangan 36 ayat 6 sampai 12, di situ sangat dijelaskan bahwa Bunda Maria ini murni dari keturunan Daud, dari Yehuda. Nah, karena kalau kita lihat dalam Bilangan 36 ayat 6 sampai 12 dikatakan bahwa seorang anak tunggal perempuan itu harus menikah dengan salah seorang dari anggota keluarganya yang besar sendiri, oke ya, sendiri. Maka dari penjelasan Bapak Gereja Santo Justinus itu menjelaskan, bahkan juga Santo Ignatius, bahwa Bunda Maria ini murni dari keturunan Daud. Sedangkan dalam perspektif teman-teman Muslim, Maryam yang merupakan ibu daripada Isa alaihissalam itu adalah keturunan dari Harun, betul nggak? Ini sudah ada perbedaan di sini. Tidak pernah dikatakan Bunda Maria itu keturunan dari Harun, tuh nggak pernah, bro dia. Nggak pernah. Itu nggak pernah sama sekali. Makanya ketika kamu ingin menyelaraskan antara Maryam dalam perspektif Zakaria dan Elizabeth tadi itu nggak bisa kena, nggak bisa sejalan. Ketika saya mengatakan kamu adalah saudara, bukan berarti saya dengan kamu adalah saudara kandung, betul nggak? Iya. Ketika juga Yesus dikatakan punya saudara, ya kan? Bukan berarti itu adalah saudara kandungnya Yesus. Tetapi kalau kita lihat garis keturunan dari Yesus, dari Bunda Maria sampai kepada Adam nanti, itu nanti kenanya itu dari keturunan Daud. Itu nggak sama dengan apa yang kemudian diajarkan dalam Islam. Sedangkan di zamannya Harun itu ada yang namanya Maryam. Kamu tahu nggak? Miriam bukannya? Ya, kita buka di dalam Keluaran bab 2 ayatnya yang ke 1 sampai 10. Saya bacakan kepada kamu ya, dengarin ya. Seorang laki-laki, ya kan, dari keturunan Lewi kawin dengan seorang perempuan dari Lewi. Oke? Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Ya kan? Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi sebab bla 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 dan bla bla bla. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Ini ada kesalahan kesalahan pemahaman di sini. Makanya teman-teman Muslim kalau meyakini bahwa Bunda Maria dalam konteks ini adalah sama dengan Bunda Maria dalam iman kekristenan, maka akan jatuh dalam pandangan yang sangat salah. Karena memang ada Maryam, tetapi Maryam di sini bukan Maryam yang sama dengan apa yang kemudian diyakini bahwa dia adalah ibu dari Yesus. Suara saya kedengaran nggak sih? Ya, dengar. Jelas banget. Nah, kita buka lagi, kita baca lagi ya pelan-pelan ya. Kita buka dari Keluaran 2 tadi, ayatnya yang ke-1 sampai 10. Oke, kita baca lagi. Oke, kita baca dari ayatnya yang keempat. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi pada dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai itu. Ketika dibukanya dilihatnya bayi tampak bla 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 dan bla bla bla. Saud putri Firaun kepadanya, lalu pergilah gadis itu memanggil ibunya.
Maka berkatalah putri Firaun, bla 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 dan bla bla bla. Sebentar ya, aku lupa di mana itu ayatnya ya. Sebentar ya. Itu di Keluaran bab berapa ya? Sebentar ya. Aku pernah bahas itu juga tuh. Bentar ya. Yang mana Jack? Biar gua searching dari sini. Itu kalau nggak salah itu Keluaran itu. Coba carikan dong Keluaran, kata kuncinya itu Maryam. Aku lupa juga tuh Paman Thomas. Semuanya sudah lama aku nggak bahas itu tuh. Maryam maksudnya ininya ya apa? Namanya. Pertama kali disebutkan. Iya. Pertama kali disebutkan. Iya. Itu Keluaran bab Gua 2 hari 3. Gua 3 hari yang lalu gua bahas. Gua ini Jack meneliti ini. Ini ada di 15 Keluaran 15 ayat 20. Coba ya Keluaran 15 ayat 20. Aku juga lupa juga tuh. Kemarin aku beberapa lama itu pernah bahas. Oh iya betul. Oh sorry. Oke. Nah oke sorry ya. Nah kalau kita lihat Dio dalam Keluaran 15 ayatnya yang ke-20 di situ dikatakan bahwa lalu Miriam Nabiah itu saudara perempuan Harun. Perhatikan ya. Di sini itu Maryam itu dikatakan saudara Harun, Dio. Mengambil rebana di tangannya dan tampillah rebana perempuan mengikutinya untuk memukul rebana serta menari-nari. Jadi dalam Keluaran 15 ayat 20 di zamannya Musa itu memang ada hidup seorang tokoh yang namanya Maryam. Di mana Maryam ini dikatakan adalah keluarga dari Harun. Sezaman dengan Harun. Nah, missnya kamu punya iman ini Dio. Itu mengatakan bahwa Isa alaihissalam kita lihat dalam sirah Nabawiyah punya ibu namanya Maryam, betul nggak Dio? Dan Maryam itu adalah saudara dari Harun dan sezaman dengan Harun dalam sirah Nabawiyah. Bagaimana ceritanya? Maryam yang merupakan ibunya Isa alaihissalam ini bisa sezaman dengan Harun. Apakah ini ada pencobaan untuk menyamakan dalam kisah dalam kitab suci, tetapi gagal dalam memahami? Jadi memang ada seorang tokoh yang bernama Maryam yang merupakan saudara dari Harun, tetapi itu hidupnya di perjanjian lama, bukan di perjanjian baru. Kalau di perjanjian baru memang ada seorang tokoh yang bernama Maria, tetapi dia bukan keturunan dari Harun, keturunan dari Daud. Dan ini tidak sama. Begitu. Berarti ibu dari Bunda Maria ini kan Santa Ana ya. Nah, berarti Santa Ana ini orang keturunan dari Daud juga atau bagaimana Paman Jackson? Lu lah jawab nih, gak enak nih Pater sudah stay itu. Harus lari yang namanya linahe. Linahe artinya garis keturunan suami. Pater nggak kedengaran Pater? Susah ya. Suaranya Susah tidak dengar ya. jelas cuman mendem banget ini. Dia punya suara Harus pakai headset sih baru bisa dengar sih, cuma mendem. Seorang perempuan masuk ke dalam garis keturunan suami. Bapaknya Maria siapa? Yoakim kan? Makanya istrinya masuk ke dalam garis keturunan. Halo, bisa dengar ya? Aduh. Halo. Oh, Romo, iya bisa Romo. Saya lagi beli makanan untuk paroki jadi. Halo. Gio. Seorang perempuan akan masuk ke dalam garis keturunan suami. Iya. Karena itu Yoakim ingat bahwa di dalam engkau baca dulu Jackson Lukas 3 ayat 23. Lukas 3 ayat 23. Pater. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Anak Eliakim. Jadi yang memperanakan dalam kitab suci adalah bapa, bukan ibu.
di dalam konteks Yahudi. Makanya Abraham memperanakan Ishak. Pada yang memperanakan Ishak siapa? Sarah. Karena itu dia dalam kebudayaan Timur Tengah, termasuk Yahudi, keturunan itu dari garis bapa. Halo. Tidak bisa mengerti tidak dalam konteks saya lagi ribut sini. Jalis toh. Jadi memang gini, Dio. Itu dalam pendekatan tradisi Yahudi, Dio. Ya, garis keturunan itu diambil dari garis keturunan ayah. Ya, sekon. Dari ayah. Gracias. Pertanyaannya begini. Yesus itu kan Yesus itu kan merupakan anak dari Bunda Maria dan Santo Yosef. Betul, Dio? Dan ibu daripada Bunda Maria namanya siapa? Santa Ana, betul? Nah, nama suaminya siapa? Yoakim, betul? Iya, Santa. Eliakim atau Yoakim? Betul. Yoakim itu garis keturunannya dari siapa, Dio? Yakub bukan ya? Halo? Silakan baca lanjut. Ya, Yoakim dari garis keturunan siapa? Gio, yang tadi. Kalau kita mau baca sampai di atas nanti akan sampai kepada Daud. Iya, Romo. Saya belum mengerti pertanyaan tadi, terputus. Maksud dari Gio tadi bagaimana? Seperti ini, Pater. Apakah ketika dikatakan bahwa Bunda Maria ini merupakan saudara dari Elizabeth, lantas berarti Elizabeth ya, Diok ya? Sorry, Zakaria maksud kamu tadi ya? Iya, Elizabeth itu kan istrinya dari Imam Zakaria ya. Berarti kalau dari garis keturunan itu orang Lewi. Nah, di Alkitab itu kan di si Elizabeth ini disebut sebagai sanak saudara dari Maria. Nah, apakah mungkin berarti orang Maria itu juga adalah orang Lewi? Ingat bahwa yang ditabiskan jadi imam bukan perempuan. Makanya di situ yang imam Lewi itu mamanya Yohanes atau bapaknya Yohanes. Gio. Imam Lewi itu Zakarias atau Elizabeth? Itu Zakaria imamnya. Ya, karena perempuan tidak bisa ditabiskan sebagai imam dalam keyahudian. Berarti yang imam ini siapa? Imamnya ini Zakaria, bapaknya. Zakarias. Oke. Dan anak dari Zakarias ini siapa? Sang Pembaptis ya. Karena itu Yohanes adalah keturunan imam Yahudi. Bisa mengerti itu dulu. Dan karena dia keturunan imam Yahudi, maka kita pakai pembuktian bahwa orang harus pergi mengaku dosa kepada para imam. Itu bukti di dalam Matius 3 ayat ke-5 dan 6. Kita akan membuktikan di situ bahwa orang pergi mengaku dosa kepada Yohanes sebelum dibaptis. Karena tugas imam Yahudi ada juga mendengarkan pengakuan dosa kalau kita mau bandingkan ke Imamat 5 dari ayat 4 selanjutnya. Sekarang kita pakai pembuktian di Yohanes Pembaptis dulu. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan seluruh Yudea dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Orang Yahudi tidak bisa mengaku dosanya kepada orang yang bukan imam. Makanya di situ Yohanes keturunan imam
Levi. Karena dari garisnya siapa? Sakarias. Tadi kita harus mengerti dulu mentalitas Ibrani. Laki-laki, bapak memperanakan anaknya, bukan ibu. Bisa mengerti? Nah, kita langsung pakai uji Alkitab ya. Berubah ketika sampai di Yesus. Di dalam silsilah menurut Matius 1, kita sampai ke ayat 16-17 dari 15. Di situ akan berubah dinamika. Kalau seandainya itu anaknya anaknya Yosef, maka Yosef memperanak. Tetapi dikatakan Maria melahirkan. Sangat berubah dinamika dalam silsilah. Contoh kita pakai ayat 15 dulu. Matius 1:15. Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Mantan memperanakan Yakub. Dan Yakub lanjut memperanakan siapa? Memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus. Yang melahirkan Yesus. Jadi bukan Yusuf melahirkan Yesus, melainkan siapa? Maria. Di situ penting sekali. Yusuf. Sampai di Yusuf. Yusuf suami di situ. Ayat 16-nya. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Dan siapa yang melahirkan Yesus? Komanya. Yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Bukan lagi Yusuf yang melahirkan Yesus, memperanakan Yesus, melainkan Maria. Di situ analisanya harus komplit di situ. Kenapa di atas Bapa melahirkan, Bapa memperanakan, sampai di Yesus bukan Yusuf memperanakan, melainkan Maria. Ada berubah di situ. Karena itu keturunan Yesus harus dari bangsa Yahudi, Romo. Ya, kamu tiana analisa deh. Dengar baik-baik. Iya. Bukan dari Yusuf. Pater, saya izin turun dulu ya, Pater ya. Ya. Yo, ya. Istirahat dulu, Pater. Terima kasih ya teman-teman semua. Oke. Saya juga. Terima kasih. Buenas. ¿Usted cómo le gusta cuarto? Lo voy a dar cuarto. Y robo empanadas. Robe todo lo que quiera. Ini mereka yang lagi di restoran ini paroki. Ini ada satu namanya Bridget, muka asam terus di sini. Mereka gamu-gamu karena makan terus ini kentang. Mereka marah saya. Saya mau curi. ¿Cuánto puede robar? Todo lo que quiera. Todo lo que quiera. Oh ya, maaf ya teman-teman. Oke. Padre, te vas a Germán, te vas a llevar a. ¿Benar? Sí. Sí, está más caliente que un negro en un baile. Sí, aquí es más caliente. Como las cosas les gusta caliente. Ah, sí, le gusta todo caliente. Brigitte, por favor, guarda todo en el corazón. Brigitte. La cara. Somos cuatro, ¿cómo hacemos? Oye, ¿cómo? Y con eso alcanza para los cuatro. Que es muy poquito eso. Ese arroz. No, yo voy a aquí sacar para nosotros. No, usted alcanza para usted. Es muy poquito ese arroz. ¿Cómo hago yo para subir? Yo le ayudo. Bueno, eso hágale. Ayúdame, Dios te ayuda. Gracias. Abierta. Bueno, listo. Halo, maaf ya. Kalian pasti mengerti semua tadi. Oh ya, saya pamit dulu ya. Oke. Pendeta, ayo nanti hari lain lah ya. Oke, kita bahas lagi. Terima kasih ya, Oke, Romo. jangan marah ya. Jio, nanti ketemu ya. Iya, nanti ketemu lagi ya, Romo. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa.
Salve. Kalau Berarti ayo sampai Jumat, jangan marah hari ini. Kurang efisien karena lari ke sana. Siap Romo. Tadi sudah banyak juga yang terjawab. Ya. Mantap Dio, nanti hari lain ya. Maaf. Harus Iya. matikan dulu. Ayo.